Serta di mana posisi Nabi Hagai waktu dia menerima firman ini dari Tuhan. Dan kepada siapa kitab ini pertama kali diperdengarkan, disampaikan, dikhotbahkan, dan diajarkan. Mari kita lihat. Kitab Hagai ditulis sekitar tahun 520 sebelum Kristus lahir. Secara konkret ke dunia ini. Pasalnya hanya cuma 2. Ayatnya cuma 38 ayat saja. Nabi Hagai mengirim menyampaikan pertama kali firman yang diterima dari Tuhan. Pada tahun kedua zaman Raja Darius. Bulan yang ke-6 tanggal 1. Hagai pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Kepada siapa spesifiknya disampaikan pertama kali, dikhotbahkan, diajarkan isi firman Tuhan yang didapatkan oleh Nabi Hagai ini. Pertama kali ditujukan kepada orang Yehuda. Lagi-lagi waktu mereka sudah kembali dari penjajahan, dari pembuangan di Babel. Karena kekerasan hati mereka tidak mau total bertobat. Terkhusus kepada para pemimpin mereka. Terkhusus kepada para pemimpin orang-orang Yehuda. Yaitu Zerubabel bin Shealtiel. Yaitu bupatinya, kepala daerahnya di Yehuda waktu itu. Jadi menarik Bapak Ibu. Para nabi itu dipakai Tuhan bukan hanya mengingatkan jemaat biasa. Tapi pemimpin sebuah negara, pemimpin suatu daerah juga ditugasi Tuhan nabi itu menyampaikan peringatan atau warning. Contohnya di sini kepada Bupati Yehuda yang namanya Zerubabel bin Shealtiel menjadi salah satu target peringatan Tuhan lewat Nabi Hagai. Artinya saudara hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan dipanggil, dipilih oleh Tuhan juga memperingatkan pemimpin negara. Supaya sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Kalau enggak, tangan Tuhan akan turun menghukum dan juga menyangsi dia. Tapi juga kepada Yosua bin Joajadak, imam besar. Berarti ini tokoh-tokoh agama nih. Juga menjadi target peringatan atau warning pesan Tuhan yang diterima oleh Hagai. Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres. Yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Maka sehingga perlu Tuhan mengutus Nabi Hagai mengingatkan mereka, menegur mereka. Mungkin juga para imam hamba-hamba Tuhan ini tidak lagi menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin juga dia sudah tidak melayani Tuhan dengan tegak lurus dengan Tuhan. Motifnya sudah cari hepeng atau cuan. Mungkin. Atau mungkin juga mereka sudah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dewa-dewa lain. Bukan lagi menyembah Tuhan di dalam nama Bapa, Putra. Maka Tuhan ingatkan mereka lewat Nabi Hagai. Ada banyak ayat di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1, Hagai pasal 2 ayat 2, dan juga ayat 4 ayat 21. Bahwa mereka diperingatkan Nabi Hagai lewat kitab Hagai sendiri. Jangan lupa, kitab ini juga sedang berbicara kepada kita di zaman ini. Artinya kitab Hagai juga sedang dipakai oleh Tuhan di zaman modern ini memperingatkan para pemimpin republik ini. Supaya jangan menjadi pemimpin yang korup. Supaya jangan menjadi pemimpin yang suka menjajah rakyatnya sendiri. Dengan menaikkan pajak sena jidatnya. Dengan menaikkan harga bahan kebutuhan pokok dengan seenaknya. Dengan membagi-bagi uang rakyat untuk dikorupsi sesama kolega partainya atau sesama tim suksesnya dengan mengatasnamakan proyek pemerintah untuk rakyat. Tapi pada dasarnya di balik daripada proyek itu ada korupsi yang sedang ada uang negara, ada uang masyarakat, pajak masyarakat yang sedang dibagi-bagi kepada teman sesama partainya,
atau juga kepada teman, kolega partainya, atau juga kepada semua tim suksesnya. Dengan mengatasnamakan buat program A, B, dan C untuk rakyat, untuk rakyat. Tapi yang sampai ke rakyat itu hanya cuman kulitnya. Sehingga banyak orang sakit perut. Yang sampai ke rakyat itu hanya ampas-ampasnya, sampah-sampahnya. Tapi uang rakyat itu lebih banyak dimakan sendiri. Hati-hati kau para pemimpin republik. Engkau tidak aman di mata Tuhan. Bagi orang Kristen, saya ingatkan, kalau engkau dikasih kesempatan itu menjadi pejabat di republik ini, apapun jabatan, kalau engkau tidak lagi melakukan tugas pokokmu, tugas utamamu, engkau pasti dihakimi oleh Tuhan. Engkau bintang bintang 5 atau bintang apalah, kau pasti dihakimi oleh Tuhan. Karena engkau dikasih kepercayaan oleh Tuhan, tapi engkau hanya sibuk mempertahankan jabatanmu. Tapi kau tidak melakukan tugasmu dan fungsimu. Memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Menangkap para maling-maling, kau tidak lakukan itu. Engkau pasti dihakimi oleh Tuhan. Belum tentu tujuan politikmu bisa tercapai sekalipun engkau menganggap hari ini engkau sudah ada di dalam red karpet merah. Belum tentu. Tuhan masih punya kuasa mengobrak-abrik, mengubah itu semua. Dengar ini pesan saya bagi para pemimpin orang Kristen. Engkau tidak aman di mata Tuhan. Entah engkau ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, lurah, wali kota, bupati, gubernur, menteri, wakil menteri, DPRD, DPR RI, bahkan engkau aparat keamanan sekali. Engkau tidak aman di mata Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan tugas pokokmu dengan benar. Kalau engkau hanya sibuk mempertahankan tujuan politikmu, menjaga posisimu, menjaga pangkatmu, tanpa melakukan tugas pokokmu dengan benar, engkau akan disikat oleh Tuhan. Ini pesan kuat Tuhan buat bagimu lewat kitab Hagai. Jadi jangan hanya membuat program atas nama rakyat, tapi sebenarnya engkau sedang bagi-bagi uang rakyat dengan sesama kolega para koruptor.